Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arki Gustav Benu, kelas PPN tingkat 1A. Di sini saya akan menyajikan materi tentang anatomi fisiologi sistem perkemian. Definisi sistem perkemian. Sistem perkemian atau urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses pemisahan darah menjadi darah bebas dari zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh, serta menyerap zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh larut dalam udara dan dikeluarkan berupa kencing. Bagian-bagian sistem perkemian. Pertama, dua ginjal yang menghasilkan kencing. Kedua, dua saluran kencing yang membawa kencing ke vesika urinaria. Ketiga, satu vesika urinaria. Yang berikut, satu uretra kencing dikeluarkan dari vesika urinaria. Yang berikut ginjal. Bagian-bagian ginjal, bagian kulit atau korteks, sumsum ginjal atau medula, bagian rongga ginjal atau panggul ginjal. Struktur ginjal. Bagian-bagian ginjal. Bila sebuah ginjal iris memanjang, maka akan tampak bahwa ginjal terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian kulit atau korteks, sumsum ginjal atau medula, dan bagian rongga ginjal atau pelvis renalis, seperti tertera pada gambar di samping. Yang berikut fungsi ginjal. Memegang peran penting dalam korteks zat-zat toksis atau racun. Yang berikut mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Yang berikut mempertahankan keseimbangan kadar asam basa dan cairan basa dari cairan tubuh. Yang berikut mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein urin dan kreatinin dan amonia. Yang berikut hormon yang diproduksi oleh ginjal. Pertama, renin, yaitu hormon yang terkait dengan tekanan darah. Yang berikut eritropoietin, yaitu hormon yang membantu pembuatan sel darah merah. PDD gagal ginjal, biasanya kekurangan sel darah merah atau anemia yang menyebabkan keletihan serta dapat merusak hari. Jadi penderita biasanya membutuhkan injeksi eritropoietin. Yang berikut kalsiteriol, yaitu hormon yang membantu tubuh menyerap kalsium pada makanan. Yang berikut ureter. Saluran kencing adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kencing. Saluran kencing merupakan lanjutan renis menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya berkisar antara 25 sampai 30 cm. Panjang saluran kencing oleh kekusutan hipoganatricus lebih rendah, T11 sampai T antara T11 dan L2 melalui neuron simpati. Yang berikut fungsi kantong kemih. Fungsi utama kantong kemih yaitu untuk menampung urin sementara di ginjal sebelum dikeluarkan melalui proses buang air kecil. Biasanya kantong kemih bisa menampung sekitar 500 ml urin, namun kapasitas maksimal bisa ditampung sejauh lebih besar. Adapun fungsi lain kandung kemih antara lain memberi sinyal kepada tubuh urin yang ditampung sudah cukup banyak sehingga tidak bisa dikeluarkan. Yang berikut membantu proses buang air kecil dengan mengkontraksikan otot-otot detrususnya. Yang berikut struktur kantong kemih. Bagian utama kantong kemih yaitu otot-otot detrusor yang terdiri atas otot spiral, otot longitudinal, dan otot ventrikular. Saat hendak mengeluarkan urin, maka otot tersebut akan melakukan kontraksi dengan pengiriman sinyal parasimpatik. Lapisan dari kandung kemih atau vesika urinari dari luar ke dalam yaitu lapisan seroa, lapisan sebrosora atau fascia endoplavina, lapisan otot atau detrusor, lapisan submukosa atau lapisan mukosa. Yang berikut fisiologi perkemian. Fisiologi perkemian adalah proses pembentukan urin. Pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyaringan kembali, dan augmentasi atau
dan akumulasi atau sekresi atau pengumpulan. Filtrasi. Filtrasi adalah tahap pembentukan urin pada manusia atau filtrasi. Proses pembentukan urin yang satu dilakukan dengan bantuan dari ginjal. Setiap ginjal mempunyai sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin. Pada waktu tertentu, sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring. Hal ini dilakukan agar tubuh dapat menghilang zat-zat sisa metabolisme atau limbah dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah dan kadar darah. Yang berikut reabsorpsi atau setelah filtrasi. Proses pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang. Pada tahap reabsorpsi, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali dan dimasukkan ke dalam aliran darah. Penyerapan cairan tubuh ini dilakukan di tubulus proksimal nefron, tubulus distal dan tubulus pengumpul. Air, glukosa, asam amino, nutrien dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler dan mengaliri tubulus. Sekresi atau akumulasi merupakan tahap terakhir dari proses pembentukan urin pada tubuh manusia. Pada tahap ini, zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan disekresikan. Akumulasi terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivitus atau pengumpulan sebagai tempat penyimpanan urin untuk sementara. Yang berikut proses berkemi. Berkemi adalah proses keluarnya urin dari tubuh. Manusia memiliki sistem organ khususnya yang dikenal berbagai sistem ekskresi untuk menghilangkan produk limbah dari tubuh. Dengan kata lain, proses mengeluarkan urin dari tubuh disebut muktrisi. Sistem ekskresi manusia terdiri dari sepanjang ginjal dan ureter. Kandung kemi dari ureter. Ginjal berperan besar dalam proses pembentukan urin dan ekskresinya. Urin yang terbentuk diisoman dalam kandung kemi. Saat kandung kemi menjadi penuh, reseptor renggangan meninggalkan laju pemakarannya. Hal ini meningkatkan keinginan untuk buang air kecil dan menyebabkan refleks berkemi. Kadang-kadang bahkan menyebabkan buang air kecil tanpa sengaja. Berkemi juga sebagai fase berkemi untuk mengeluarkan urin yang disimpan. Sebagian besar waktu, kandung kemi atau otot detrusor digunakan untuk menyimpan urin. Ketika mengisi, rugia mengembangkan dan tekanan konstan di kandung kemi dipertahankan. Ini dikenal sebagai fenomena stres atau relaksasi. Kemampuan untuk mengendali miksis atau berkemi secara sadar berkembang dari 2 tahun seiring perkembangan sistem saraf pusat. Berkemi juga dikenal sebagai fase berkemi dalam kontrol kandung kemi dan biasanya merupakan peristiwa yang berlangsung singkat. Laju aliran kemi dalam kandung kemi penuh adalah 20 sampai 25 ml sampai dengan pria itu pada wanita dan para pria 25 sampai 30 ml. Sementara kapasitas kandungan kemi bervariasi dari sekitar 300 sampai 550 ml. Saraf aferan di dinding kandung kemi menandakan kebutuhan untuk membatalkan kandung kemi pada sekitar 400 ml pengisian. Yang berikut proses perkemian atau miksi. Faktor yang mempengaruhi proses berkemi. Faktor yang mempengaruhi eliminasi urin menurut Tarwoto dan Wartona 2006 antara lain 1. Pertumbuhan dan perkembangan. 2. Fisiokulturasi. 3. Psikologis. 4. Kebiasaan seseorang. Yang berikut tonus otot. Yang keenam antake cairan dan makanan. Yang ketujuh kondisi penyakit. 8. Pembedahan. 9. Pengobatan dan 10. Pemeriksaan diagnostik. Baik, sekian
Sekian presentasi dari saya. Semoga diterima.